Sadakan ke gogo ya Kang Ade, sadakan ke gogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk malam yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada kita untuk mengkaji kitab Al-Hikam ini. Semoga menjadi jalan untuk kita dalam memanage hati kita, baik di dalam hablum minallah maupun hablum minannas. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas bahwa segala hajat yang disampaikan kepada Allah, segala keinginan yang dipanjatkan kepada Allah pasti akan dimudahkan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini melanjutkan materi yang kemarin. Ini sudah saya lewat 2 poin karena poin yang saya lewat ini adalah tentang wali gitu Pak, yang sudah pernah kita bahas. Wali itu seperti apa gitu kan, jadab itu seperti apa, sikap kita ketika menjumpai orang yang dikatakan wali, diyakini wali itu seperti apa, itu sudah kita bahas. Maka kita menurut saya itu saya lewat masuk pada pembahasan yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tusyawwifuka ayyuhal murid ila ma batana fika minal uyub khairun min tusyawwifika ila ma hajab anka minal ghuyub. Bersungguh-sungguhnya kalian, kata Ibnu Athaillah, wahai murid. Murid itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. Di Al-Hikam bahasanya murid gitu. Murid itu adalah orang yang mengharapkan, muridun, orang yang mengharapkan bisa sampai kepada Allah. Kalau 100% sampai kayaknya susah. Kalau enggak mungkin kayaknya enggak juga. Kalau Allah menghendaki ya terjadi. Paling tidak hati kita ada rem gitu ya. Selalu ingat pada Allah. Maka dibahasakannya murid. Tusyawwifuka ila ma batana fika minal uyub. Sungguh-sungguhnya kalian di dalam hal yang bisa untuk mengetahui kekurangan kalian, dalam arti muhasabah, mencari kekurangan diri, itu lebih baik daripada sungguh-sungguh di dalam ingin mengetahui hal yang goib. Tuh, jelas ya. Sungguh-sungguhnya kita di dalam mencari kesalahan diri, muhasabah, khairun min tusyawwifika ila ma hajaba anka minal ghuyub. Daripada kita sungguh-sungguh di dalam ingin mengetahui perkara gaib. Penjelasannya begini. Itu klubnya gitu. Matannya, nah syarahnya, penjelasannya adalah ayyuhal murid,
wahai murid, sungguh-sungguhnya kalian di dalam ingin mengetahui hal yang kurang dari diri kalian, an-nafsiyati karya wasu'il khulqi wal mudahinati wa hubbur riyasah wa ilja. Jadi hal yang berkaitan dengan nafsu seperti riya, akhlak yang buruk, kemudian senang jadi pemimpin, senang jadi panutan, senang mendapatkan derajat yang mulia, pangkat dalam arti entah pangkat keduniaan, entah pangkat keagamaan. Senang dipanggil ustadz, senang dipanggil kiai, senang dipanggil ajengan, senang gitu ya. Itu adalah aitawajjahu himmatuka ila zawali dzalik birriyadah wal mujahadah. Itu lebih baik dengan sungguh-sungguh. Jadi artinya begini, riyadhah itu bisa berbentuk wirid, itu riyadhah. Bisa berbentuk puasa, bisa berbentuk amalan atau apapun. Itu harusnya segala amalan kita, baik wiridan kita, puasa kita, sholat kita, harusnya menjadi sarana untuk kita lebih memperbaiki diri dari penyakit-penyakit tadi. Paham ya? Contoh, kita wirid astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu harusnya semakin banyak kita beristighfar, semakin kita banyak bersolawat, semakin banyak kita bertasbih, semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak kita puasa, harusnya memberikan bekas dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya, sudahkah wirid kita, sholat kita, baca Quran kita, puasa kita, amalan akhirat kita memberikan kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jika gitu kan, semakin banyak wirid, semakin banyak ngaji, semakin banyak kajian, baca Quran, sholat, puasa, malah menjadikan kita sombong, takabur, ria, menyepelekan orang, pengen dapat kedudukan di masyarakat. Berarti ada yang salah dengan semuanya. Ada yang salah. Berarti kan tidak menjadikan kita lebih menunduk atau tawadu. Bukankah ilmu yang manfaat itu ilmu yang menjadikan kita semakin takut dengan Allah? Maka berjam-jam kita misalkan wirid, puasa, sholat, baca Quran, kajian, justru kita gampang emosi, gampang marah, gampang menyepelekan orang. Ini apa yang salah? Itu kan? Maka harusnya semua riyadhah kita, semua amal kita, semua mujahadah kita harusnya mampu menghilangkan sifat-sifat tercela tadi. Maka tiap hari harusnya kita lihat dalam doa kita, gerayangi kan enggak? Kita apa sing masih harus diperbaiki? Apakah emosi? Apakah cemas? Apakah tidak bersyukur? Apakah apa? Terus harusnya begitu. Setiap hari itu sungguh-sungguh dalam hal itu. Tuh. Itu namanya perbaikan lebih baik.
Dan hal itu, yang demikian itu khairun, itu lebih baik daripada min tusyawifika ila ma hajab angka minal ghuyub, daripada sungguh-sungguhnya kita dalam wirid kita, dalam puasa kita untuk mengetahui hal-hal gaib. Ya, sok banyak orang rela wirid suwe-suwe pengen faedah. Maka bicara faedah mah males wiride. Sekedar wirid pengen jaluk ampunan sih kayaknya males. Tapi bakal faedah rezekinya lancar gitu kan. Semangat. Laris dagangannya semangat. Iya kan? Laris bengkelnya epek. Iya bukan. Oke. Jadi itu semangat. Tapi kalau kaitannya dengan perbaikan diri, mohon ampunan, males. Ngebleh. Nah ini maka di komentari lah, dikritik oleh Ibnu Athaillah. Maka orang yang mengerjakan satu amal gitu kan, nanti dibahas, entah puasa, entah wirid, entah sholawat, entah istighfar, hendaknya tujuannya tadi perbaikan, ada perbaikan diri. Makanya arep puasa, arep wirid, arep sholawat, arep baca Quran, kalau yang dituju adalah faedah, pasti tidak akan memberikan perubahan pada diri seorang. Tidak akan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Kok kita sholat jalan, tapi kok emosi tetap. Kita istighfar galdina, kok emosi tetap. Sholawat kita jalan, kok tetap akhlaknya beli berubah. Jadi sholat tanha anil fahsya iwal munkar, kok tetap bae fahsya munkarnya jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Apa yang salah? Tuh, maka kalau digali pasti alamat salah. Nah, alamatnya salah. Tuh. Kembali lagi, tidak disalahkan kita berdoa. Ini sering dibahas bolak-balik ya. Ini sudah paham lah semuanya. Khairun min tusyawifika ila ma hajaba anka minal ghuyub min khafaya al-qadri wala ta'fil abari wal asrori al-ilahiyah. Nah, ketika kita wirid, paling sering wirid lah, contohnya gitu ya, atau puasa, riadohnya gitu kan, dengan niat untuk mengetahui min khafayal qadari, samare takdir, apa kok ngeramal, ya kan? Orang paling seneng bakal bisa tepak salaman, tangannya anget, sampean lagi ake pikiran, tangannya anget bukti nih. Pasti sampean lagi ake masalah, saya utang kebaca, ciberuan, tangan lebih anget sih. Nah, berarti kini otaknya lagi umum, turun meng tangan. Kadang orang melakukan riado, puasa, wirid, itu tujuan begitu, pengen mengetahui minal ghuyub, halal gaib, min khafayal qadar. Pengen bangga lah, bakal uang bisa dua kemampuan menebak. Kayaknya bisa baca takdir. Dan sing ditebaknya senang, si beruan. Sing nebaknya senang, sing ditebaknya senang. Ya, gayung bersambut ada karena ada permintaan kan, adanya uskun, adanya
Dukun itu karena ada permintaan. Nah ini min khafayal qadar, orang sungguh-sungguh dalam mengerjakan amal tapi tujuannya pengen tahu takdir. Kemudian pengen tahu lembutnya atau halusnya kehendak Allah. Ini bagaimana? Dalam arti dia pengen tahu apa yang sudah digariskan oleh Allah, bukan menerima takdir tapi pengen tahu takdir. Wal asror, rahasia yang bangsa ketuhanan. Wal asror al ilahiyah, rahasia yang bangsa ketuhanan. Ini luar biasa gitu kan. Wal ma'arif al-laduniyah, makrifat yang bangsa laduni. Pengen pinter beli susah belajar. Oh, laduni. Oh, wirid bae kok gak pinter. Puasa suwe-suwe pinter. Nah, padahal al ilmu bit ta'alum. Ya nggak mungkin ilmu tanpa belajar, nggak ada judulnya. Al ilmu bit ta'alum, ilmu dengan belajar. Wal ma'arif al-laduniyah, ini banyak terjadi di kalangan santri kadang. Amalan kamber ilmu laduni, amalan kamber tanpa belajar bisa baca kitab. Udah susah ngaji nau ngapalkan pegel-pegel wis tirakat baik. Ini salah, halal begitu salah kaprah. Wal karomah al kauniyah, bahkan karomah yang bisa ditunjukkan, kebal, itu kan, anti peluru, menaklukkan binatang, menaklukkan bangsa jin, menyikap hal gaib. Karomah al kauniyah, karomah yang bisa diwujudkan, bisa ditampilkan, al kauniyah. Semuanya itu dicela oleh Allah. Li anna dzalika hadzu nafsika. Semuanya itu adalah bagian dari nafsu. Pengen kebal, pengen deleng alam jin, pengen bisa nerawang, pengen bisa keramat, mediumisasi. Oh, melihat satu tempat ada setannya atau tidak. Semuanya itu yang sifatnya kesaktian lah. Itu adalah min hadzi nafsika. Ini kata ilmu hikmah. Lantas bagaimana mungkin ilmu kesaktian dikatakan ilmu hikmah? Sudah bilang saja ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, ilmu kebatinan. Jangan bilang ilmu hikmah. Kan begitu. Jadi jangan disamarkan. Ini hikmah, kata ahli hikmah ya begini. Kata orang yang hikmah itu orang yang bisa mengerti hakikat. Hakikat hubungan dia dengan Gusti Allah. Dia kenal Tuhannya. Puasanya para wali, wiridnya para wali, puasanya para sufi, wiridnya para sufi dalam rangka pengen par karo Gusti Allah, dalam rangka pengen mencari kesalahan diri, bukan dalam rangka tadi. Maka dari Ibnu Athaillah, ini ulama hakikat ya, mengatakan semuanya itu adalah bagian dari nafsu. Berarti wong sing puasa pengen sakti termasuk wong sing nutugi nafsu. Nah itu. Jadi bagaimana kita mengatakan itu hikmah? Jadi kata Ibnu Athaillah. Sudah, kalau ya itu berarti belajar ilmu kebatinan, belajar ilmu kesaktian. Sudah, jangan bilang ilmu hikmah. Itu. Ilmu hikmah ya ilmu mengenal Allah, bukan ilmu mengenal jin, kan begitu. Ilmu hikmah pengen melihat alam jin, berarti kan bukan hikmah. Nggih, dilajeng malih. Walaisa limaulaka syai'un.
dan tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Tidak berarti, tidak bernilai sedikit pun orang yang memperdalam ilmu-ilmu tersebut. Dalam arti dia bersusah payah, kan rugi banget ya, Masya Allah gitu. Rugi banget. Dalam arti wirid 3000 kali bukan untuk pengen parkar Gusti. Harusnya kan nawaitu taqarruban ilallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Harusnya nawaitu taqarrub, niat mendekatkan diri dengan Allah. Rugi sekali bangun malam gitu kan. Orang di saat orang sedang tidur, dia bangun, puasa, ngasrep, susah payah, dibikin susah hidupnya, bukan pengen parkar Gusti, rugi banget. Ya Allah ya Rabb, rugi banget. Melemahkan dirinya, melemahkan jasadnya, menghabiskan waktunya, bukan pengen bermesraan dengan Allah. Bukan pengen tahu kesalahannya. Harusnya kan ketika misalkan puasa, misalkan orang itu dia zikir malam, wirid malam, bangun malam, dalam rangka ya Allah perbaiki saya gitu kan, bimbing saya di jalan takwamu gitu. Ya Allah saya pengen tunjukkan aib-aib saya. Kadang wong bakal wis merasa bener kan di katon, yang kita bener salah ning di. Kadang wong beli nerima dikritik kan karena ngerasa bener. Bakal wis ngerasa bener kritik angel ya. Kadang rumah tangga kan begitu. Lakinya ngerasa bener, istrinya ngerasa bener. Dar-der dor ngono. Karena ngerasa bener kabeh. Coba menengah dikit, gerayangi. Bokat baik, oh iya istrinya kita bener. Jangan sampai kita karena wis ngaji alikam gitu kan. Karena ngerasa bener begitu. Jangan sampai ya Pak Haji. Wis meneng abe wong wadon bejar wong lanang. Waduh wis. Metu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu lebih kuat dari wong wadon. Wah. Ini ya Pak, hati-hati. Jadi ronang dikit, misalnya wong wadon lagi ngomong bla 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 bla. Ronang dikit, apa kasih disampaikan, dicerna dulu, jangan dibantah dulu. Bakal langsung wong wadon lagi ngomong kita langsung bantah ya wis. Tadi ngomong blok blok blok, ronang dikit, oh ya. Nah nanti kalau memang ada yang perlu diluruskan, biar dia tenang, daud diluruskan. Kalau memang oh iya ada poin yang betul ya kita terima, gitu kan. Nah pengen bisa duwe ati nerimaku bakal beli dilembutakan ing Gusti Allah mah beli bisa. Gak akan bisa. Hanya orang yang dilembutkan hatinya yang bisa mau mendengarkan. Kalau tidak dilembutkan dia pengennya ngomong baik. Pengennya nasihati. Mau menerima kritik. Nah ini. Maka dalam wirid kita, puasa kita, riyadhah kita minta seperti itu. Ya Allah gitu kan. Oke. Jadi kembali lagi sangat rugi sekali kalau kita menghabiskan waktu kita sampai 3000 kali, 10.000 sholawat, tapi pengen wibawa, beli pengen parkar kanjeng Nabi. Pak Habib Ali Al-Jufri kan amalan ketemu Rasul gitu kan, dia 10.000 sholawat sehari karena cinta, kangen, pengen ketemu kanjeng. Maka beliau ketika sudah pejamkan mata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung terbayang adalah Nabi, nangis gitu kan. Nah kita sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Sallallahu pengen wibawa. Ya kanjeng Nabi gak beli pengen ketemu nega. Nah, kamu sholawatnya palsu. Sholawatnya dusta.
Tapi kapan didemeni Nabi, disenangi Kanjeng Nabi dengan sholawat kita, wus faedah mah intil. Gitu ya, alikam kan gitu ya, perbaikan hati. Awas, ini hakikat. Kalau syariat sih ya silakan gitu kan. Sholawat, amalan apa kan diajarkan kan begitu. Kita ini bicaranya ranah-ranah hakikat. Kalau orang sudah di dalam hakikat gitu kan, bis pasti ngikut ini, faedah-faedah itu pasti ngikut. Oh, anak kan orang, aduh ngarapakan arisan, lima metu. Seakan-akan Tuhan ini arisan. Seakan-akan arisan lah yang akan menutupi hutangnya. Ada kan orang yang begitu. Glotak maning beli metu. Kumpul-kumpul glotak maning. Wah giliran, ya Allah hamba pasrahkan padamu. Ya glotak metu nih. Karena yakin Allah yang melunasi, yang membayari hutangnya gitu kan. Tapi kalau yang diyakini arisan ini yang akan membayari hutangnya, ya beli metu-metu. Kalengnya gantian seret tadi ya. Kan Gusti Allah pasrahkan bakal sampean mentuhankan arisan sok mono urusan dewek. Perkaramu urusanmu. Tapi yang pasrah karo Gusti Allah ya wis, Allah yang ngatur. Bagian mau nisor ketumbuk-tumbuk kan didengelaken. Lotak comblot nih kan. Buka turnaidi gitu. Ibaratnya kamu kata. Pas. Masya Allah, okay. Oke mak. Kalau hal kami itu dihayati, ya hati kita bergejolak gitu kan. Dioceki, dikupas, jangan dibenturkan dengan fikih nantinya. Oh, ini bukan ranahnya gitu kan. Tuh, kayak masalah sholat di sini dituntut benar-benar kita mengabdi Allah dengan sungguh ya gage bakal kerungu waktu sholat gage. Kan secara fikih boleh ini ya fikih tuh gitu kan. Kita harus jangan dimasukkan dengan ranah fikih. Kapan kita menggunakan ranah fikih, kapan kita menggunakan ranah hakikat, kan begitu. Oke. Maka walaysa limaulaka syai'un ma'ahu. Jadi tidak ada artinya apa-apa di sisi Allah orang yang mengerjakan hal-hal begitu. Jadi bukan orang hebat ya. Awas, sekali lagi, bukan orang hebat. Jangan disangka saking parke karo Gusti. Jangan. Bahkan anak orang bisa nebak masa depan gitu ya. Enggak, orang bisa melihat alam jin bukan karena saking soleh itu, bukan. Orang yang soleh itu orang yang beramal karena Allah. Dia beramal untuk kesaktian. Allah nggak melirik, Allah nggak memandang pada yang demikian. Tidak memandang, tidak. Cuma kan orang awam, orang yang nggak ngaji itu seakan-akan itu yang hebat. Apalagi kalau misalkan bisa cempling gitu ya, korma dari apa atau dari duita dari apa. Sing katon lah kayak sulap mengkonon kah sifatnya kesaktian. Wis berbae. Apa maning daud dongol raine ning lawang wis ketebak konon kah? Iya. Wis ketebak kabeh kehidupane. Wis. Wih, hebat. Orang yang hebat itu orang yang beramal karena Allah. Puasanya mencari ridha Allah, wiridnya pengen perkara Allah, sudah. Jadi kesimpulan, jangan gampang takjub melihat orang sakti. Awas. Jangan gampang takjub melihat orang sakti. Karena di sisi Allah nggak dipandang. Gitu. Walaysa limaulaka syai'un, bukan berarti kita
menyepelekan gitu ya, jangan. Itu sama aja, nggak ada bedanya. Kitanya juga jadi orang sombong. Sombong itu kan menyepelekan orang lain. Maksudnya kita jangan sampai wala taksadha. Tujuannya jangan sampai kita menuju hal-hal yang demikian. Jangan sampai kita melakukan amal, wirid, puasa, riyado untuk yang demikian. Bi'amalika wala taksadha bi'amalika. Janganlah kalian menuju, menyeja, punya niat, punya tujuan dengan amal kita untuk kesaktian-kesaktian tadi. Wala tashghul qalbaka biha. Jangan menyibukkan hatimu dengan hal-hal yang tadi. Tuh. Jangan pengen mengkonon, hati kita pun jangan disibukkan dengan hal-hal tadi. Beramal untuk kesaktian. Wala tarkan ila ma dzaharolaka. Lan aja condong. Hati kita itu jangan condong terhadap ila ma dzaharo. Condong itu kagum, mengagumi, menyukai, mencintai, jadi fans terhadap hal-hal yang tampak dari hal tadi. Paham ya? Ilama dzaharo laka minha. Terhadap sesuatu yang ditampakkan dari kesaktian tadi, kalian itu jangan condong. Condong itu kagum, fans, senang. Ada yang, mohon maaf, ada yang viral, orang bisa bertarung dengan kayak gini kan, wah gini. Kita sangat kagum, jangan. Di sini bahasanya walatarkan ilama dzaharolaka minha. Jadi bukan gula yang ngomong, ngapunten. Ini dari saya hanya membacakan isi kitab. Jangan condong. Kagumlah pada orang yang benar-benar tawadu, benar-benar mencari ridho Allah, ikhlas, tanpa pamrih, tanpa subscriber. Semoga pula duduk orang yang cari subscriber. Astagfirullahaladzim. Nggih, dilajeng malih. Jadi mukatan, wis jangan condong, dilarang. Tuh. Minna fa inna dzalika, apa sebab jika hati kita sibuk dengan urusan demikian, jika kita punya tujuan dengan amal kita untuk hal demikian, jika kita kagum, hati kita condong dengan hal demikian, apa yang terjadi? Kenapa dilarang? Fa inna dzalika yaqdahu fi ubudiyatika. Iku yakdaun cadakan mencederai hal-hal 3 larangan tadi, menuju dengan amal kita pengen bisa seperti itu, menyibukkan hati dengan hal demikian, kemudian kagum dengan hal demikian, itu akan mencederai kehambaan kita kepada Allah. Kita ini hamba, kuli di hadapan Allah, jadilah hamba yang baik. Tuh, jadilah hamba yang baik, jadilah karyawan yang baik kanggo majikan. Bakal takon ning Kang Tajir, bakal karyawan yang merengkel bae mangkel boleh Kang Tajir. Diatur merengkel bae, diwarai merengkel. Ya kesel, Gusti Allah pun sama. Oh, mau ngari karyawan manusia mah dipecat ora? Kita gak ada sampai dipecat jadi hamba kok deh. Ya, dipecat ning Gusti Allah melayu mende. Encang. Dipecat Kang Tajir tak ganti majikan. Nah, dipecat Gusti Allah, Allahu Akbar. Nah, itu ujung-ujungnya kuat. Fa inna dzalika yaqdahu fi ubudiyatika, Allahu Akbar. Akan mencederai sifat kehambaan kita di hadapan Allah. Mencederai ibadah kita. Kalau kita sudah mencederai ibadah kita, mencederai kehambaan kita, maka apa yang terjadi? Berbahaya sekali. Makanya kan di sini di tengahnya ini ada keterangan
Wa minal hikayah fi hadzal makna alladzi dzakarnahu maruya fil Israiliyat. Terjadi pada zaman Bani Israel, berarti zamannya Nabi Musa alaihi salam. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu taala, anna rajulan min Bani Israila shoma sab'ina sanatan yuftiru fi kulli sanatin sittata ayyam. Jadi pada zaman Bani Israil ada seorang laki-laki yang sepanjang hidupnya itu berpuasa selama 70 tahun. Dan selama 70 tahun puasa cuma 6 hari dalam setahun beli puasane. Jadi setahun mung 6 dina beli puasa, selebihnya puasa selama 70 tahun. Fas'alullahu tabaraka wa ta'ala ayyuriyahu kaifa taqwa syayatin 'alan nas. Kemudian fas'alallaha, laki-laki ini berdoa karena merasa dia sudah riyadhah. Pede karena dia sudah puasa 70 tahun. Gusti kula ki wis puasa bae selama 70 tahun. Oh iya. Proposal. Kula-kula silang kapapan ya do mati geni 40 dina bae wis jaluk sakti. Sudah iya kan? Udah mati geni pirang dina wis pengen deleng alam jin jejalukane iki. Lah ini dia orang ini 70 tahun. Bayangin. Puasa ya. Beli tanggung-tanggung. Dia jaluk nih Gusti Allah, Gusti fasa'ala makan jaluk sapa rajul Allah yang Gusti Allah tabaraka wa taala ayyuriyau kaifa taqwa syayatina 'alan nas. Tuh. Bagaimana sih setan ki menggoda manusia ki carane priwe? Berarti kayak pengen katon setan. Tuh. Padahal beli pengen sakti, cuma pengen ya Allah, dengan saya puasa 70 tahun kita pengen selamat dari godaan setan. Carane kita pengen katon priwe cara setan goda. Hari katon setan mah lagi marker goda kepret. Setan beleke gimana? Kepret. Jadi pengen katon wujudnya setan ketika goda. Tuh. Syaitan 'alan nas priwe cara setan menguasai manusia priwe carane wujude priwe falamma tola dzalika alaihi walam yujab wis suwe jejaluk mengkonon ku ora dikabul Gusti Allah walam yujab ora dijawab ora dikabul nang Gusti Allah. Qala law attalatu ala khati'ati wa dzunubi baini wa baina rabbi lakana khairun li. Suwe-suwe wong kun sadar. Ya Allah, kita mari pengen katon setan ki. Kita cukup pengen ditampakaken kesalahannya kita. Bimbingan atine kita untuk menyadari dosa-dosa saya, kesalahan saya. Apakah kita ki masih ujub? Jaluk disadaraken. Apakah kita ki masih sombong? Jaluk dituduhaken. Apakah kita ki masih ria? Jaluk dibimbing. Ini lebih selamat ternyata daripada tujuannya kan mau sama-sama pengen selamat dari godaan setan. Tapi sing pertama pengen ndeleng hal gaib. Setan kan hal gaib. Itu lebih baik meminta ditunjukkan kesalahan diri, dibimbing, menata hati daripada meminta setan sebagai barang gaib yang akan menggoda. Yang jadi clue di sini kata kunci adalah barang gaib. Kayak mau kah nih awal pengen baru takdir kan gaib, meramal itu barang gaib. Nggih dilajeng malih. Terus itu lebih baik. Minal alladzi talabtu fa arsalallahu alaihi malakan. Ketika wong mau njaluk ditampakaken setan mah Gusti Allah beli ngutus nih malaikat dicuekin. Ketika Gusti Allah ketika wong jaluk dibimbing atine Gusti Allah ngutus malaikat.
Apa ya, malaikat ini diutus untuk apa? Malaikatnya ngomong, faqala lahu, faqala mangka dawuh sapa malaikat lahu maling rajul, innallaha ta'ala arsalani ilaika. Sesungguhnya Allah mengutus saya kepadamu. Wa huwa yaqulu laka inna kalamaka hadza alladzi takallamta bihi ahabbu ilayya. Wahai laki-laki, kata Allah melalui malaikat, sesungguhnya apa yang kamu katakan yang nomor 2 lebih dicintai oleh Allah daripada permintaanmu yang pertama. Tuh. Jadi sampean puasa iku selama 70 tahun jaluk dibimbing atine lebih disukai oleh Allah daripada jaluk bisa ndeleng setan. Puasa dau pitung dina bae pengen tembus alam jin jejalukane. Izin boleh nih wong lanang sing 70 tahun puasane. Nah, ini Allah berarti kan ini satu dalil bahwa Allah tidak menyukai ketika kita beramal untuk hal-hal yang demikian. Ini yang ngomong ahli hakikat loh. Astagfirullah. Orang yang makrifat. Jadi Masya Allah. Dilajeng malih. Itu lebih tidak disukai. Ini diriwayatkan, dikisahkan dari Wahab bin Munabbi terjadi pada zaman Bani Israil. Maka qalu walidha, qalu, karena hal-hal itulah maka ulama ahli hakikat pada mengatakan kun tolibul istiqomah, kun tolibal istiqomah walatakun tolibal karomah. Jadilah para pencari istiqomah, jangan menjadi pencari karomah. Jangan mencari karomah, carilah kita bisa istiqomah. Ya Allah, bimbing hati saya untuk bisa istiqomah kajian, bimbing hati saya bisa istiqomah baca Quran. Ya Allah, kula ki puasa ki, bimbing hati kula bisa istiqomah puasa. Itu. Jangan ya Allah dengan puasa ini hamba pengen sakti, hamba jangan. Berarti kan pengen karomah itu. Sekali lagi jangan disamakan dengan wali. Wali tidak pernah meminta. Karomah itu tidak bisa dipinta, tidak bisa dicari. Sudah, ini menjabarkan pertanyaannya Kang Jael Bara. Ya kan minggu kemarin ya? Ini dijabarkan segamblang-gamblangnya versi Al-Hikam. Itu jadi pencari istiqomah. Nah, ayatnya kan sing biasa diwacani Pak Samsul kah? Innalladzina apakah? Nah itu sumastaqomu tatanazzalu malaika. Baka uang wis istiqomah mah malaikat tega mudun dewek. Beli susah dijaluk. Mudun nulungi urusan-urusan kita semua. Kita istiqomah sholawat, sallallahu Muhammad, pengen ketemu Nabi, pengen rindu Nabi, pengen benar-benar mencari ridho Allah. Allah turunkan malaikat. Tapi kalau kita, sholawatnya pengen mencari wibawa, bukan malaikat yang turun. Nah, bulan ketika di ruqyah reaksi. Kenapa kok amalan sholawat di ruqyah muta-muta? Kenapa wirid dan ayat kursi di ruqyah kesurupan? Padahal ayat kursi pengusir jin. Bahkan jin sendiri yang mengatakan yang paling ditakuti oleh bangsa jin adalah ayat kursi. Ketika tunggu ning Baitul Mal ya Pak, ditangkap nang siapa? Sahabat siapa? Ya, Abu Hurairah ditangkap. Apa paling ditakuti ya ayat kursi. Kenapa kok ketika orang mengamalkan ayat kursi malah kesurupan di ruqyah?
malah emosi iblis stabil, malah rumah tangga tukaran baik, malah perangsane wani baik. Apa yang salah dengan ayat kursinya? Ya ini tadi, coba baca ayat kursinya, niat ibadah taqarrub ning Gusti Allah, istiqomah ayat kursi, tapi niat ibadah murni pengen mencari ridho Allah. Tatanazzalu malaikat, Allah turunkan malaikat. Beli susah faedai apa wis dilala kersane Gusti Allah, qadarullah. Ketika ada masalah selesai dengan ayat kursi itu. Tapi kalau diniati pengen A, B, C, D, siapa yang turun? Gorong-gorong mau kah? Nah ini kupas tuntas di dalam Al-Hikam. Fa inna nafsaka, karena sesungguhnya hati kalian tataharroku wa tatalobu al-karomah, karena hati nafsu itu condong pengennya luruh karomah, luruh kedijayaan, kesaktian, khawarikul adat, hal yang berbeda dari biasa. Hati mah condongnya mono, sapa baik tidak dipungkiri, pengennya bakal dua keistimewaanku, pengennya mengkonon. Tuh, sedangkan watatlubu wa maulaka, sedangkan Tuhan kamu Allah SWT yatlubuka, menginginkan dari kalian bil istiqomah, dengan istiqomah. Allah mah pengennya istiqomah, bukan karomah. Di situ gamblang banget pokoknya. Ingat poinnya tiga tadi, kula ulang sekali maning ya. Poinnya tiga tadi, aja lupa, nanti disimpan dalam hati. Jangan menuju, jangan disibukkan, dan jangan kagum. Wali antaku nabi hakim maulaka aulabika, maka yang menjadi kesukaan Tuhanmu itu lebih utama bagimu daripada yang menjadi kesukaan nafsumu. Min antakuma bihadzin nafsika, maka ada bagian dari Al-Hikam ini mengatakan laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Seseorang yang sudah tampak keistimewaannya, kekuatan keistimewaan itu tadi, bisa hilang, bisa mabur, sholat berbanyu, kebal, ataupun yang lainnya, itu belum tentu orang itu sempurna istiqomahnya. Tuh, paham ya? Orang yang sudah memiliki keistimewaan belum tentu orang itu sudah sempurna istiqomahnya. Karena tadi ada keistimewaan yang muncul karena memang dicari, diniati. Namun ada juga orang yang muncul keistimewaannya itu karena memang istiqomah, seperti para wali Allah. Nah seperti itu. Atau kita-kitaan juga bisa, asal wis istiqomah, sholawat istiqomah, ibadah gitu kan. Atau baca waqiah istiqomah ibadah, muncul akhirnya keistimewaan, rezekinya lancar. Tapi jangan diniati kayak tadi. Sudah biarkan keistimewaan itu muncul dengan sendirinya. Tatanazzalu al-malaika. Al-haqqu laisa bimahjubin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim